Apalagi hutang maaf ya, ada bunganya, bukannya malah beres makin besar nih hutang. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Bagus, orang Indonesia itu bagus. Pasti selama mereka pendapatnya seperti itu. Walaupun ada beberapa orang yang menilai bahwa orang Indonesia itu yang mereka tidak tahu ya, itu kebanyakan mereka berpikir orang Indonesia itu kan hanya mengirimkan tenaganya TKW, kita semua sebenarnya TKW, TKI ya. Mereka berpikirnya bahwa orang Indonesia itu hanya di pekerjaan kasar aja, seperti pembantu rumah tangga, sopir. Nah, orang sini pun banyak yang tidak tahu bahwa orang Indonesia itu di profesional, hanya orang-orang yang di kantor itu aja. Iya. Kebanyakan kan mereka kalau ketemu saya gitu, mereka berpikirnya Malaysia, Filipina, jarang banget nyebut Indonesia. Betul. Jadi dengan video ini juga bisa membuka mata orang banyak ya Mbak ya, bahwa memang ada bahkan cukup banyak anak bangsa yang berprestasi di luar negeri. Seperti tadi Mbak bilang bahwa orang Indonesia terkenal dengan disiplinnya, seperti itu kan, memang poin-poin kerja profesional ada di diri mereka ya Mbak ya. Iya, banyak banget. Justru harusnya bangga nih orang-orang Indonesia ya. Jadi di Saudi itu bukan hanya mereka teman-teman yang bekerja sebagai pembantu atau mereka di rumah sakit, ada juga yang di toko-toko, ada yang mereka punya restoran di sini, ada yang mereka di rumah sakit juga, ada yang di panti asuhan, di perusahaan-perusahaan, di oil and gas atau di perusahaan yang lain, banyak banget. Jadi jangan berpikir hanya di level pekerjaan kasar aja gitu, enggak. Jadi banggalah jadi orang Indonesia. Ya benar Mbak. Terus kalau Mbak tadi kan Mbak cerita dari susah sampai kehabisan aset, terus bisa bangkit kembali. Nah kalau dari papan impian yang Mbak punya tadi yang 4 itu, kan kalau saya lihat dari cerita Mbak hampir semuanya kan, atau semuanya udah terpenuhi. Ini berarti kan sebuah hidayah ya buat Mbak ya? Hidayah banget. Nah apa tuh perasaannya Mbak? Jadi kita juga salut sama Mbak dikala sudah nggak ketemu jalan, aset habis-habisan, masih bisa berpikir langkah terakhir itu ke rumah Tuhan tuh. Saya masih sampai ngutang 5 juta, terus saya juga berpikir nekat banget nih orang. Apa sih maksudnya alasan Mbak begitu yakin bahwa dengan ke rumah Tuhan ini beres nih masalah saya? Gini, kalau di agama Islam itu kan tujuan terakhir kita ya tetap ke Allah ya, ke Allah. Dan Allah itu maha segalanya dan Allah itu maha mengabulkan doa. Jadi memang waktu itu di akhir keputusasaan saya itu hanya berpikir kayaknya hanya Allah yang bisa bantu saya, bisa menyelesaikan. Bayangin hutang 1M sementara kita nggak punya apa-apa untuk bayar. Orang tua juga udah ngelihatnya mereka juga nggak punya sesuatu yang mau dikasihkan ke kita gitu loh. Lah terus siapa yang mau bantu? Kita nggak bisa mengharap kepada manusia ngutang lagi, karena saya udah pengalaman ngutang lagi justru tidak menyelesaikan masalah, justru semakin seperti bola salju. Apalagi hutang maaf ya, ada bunganya, bukannya malah beres makin besar nih hutang. Makin besar. Akhirnya nggak ada solusi lain. Ya udah kembali pasrah. Jadi waktu itu saya benar-benar pasrah, udah saya fokusin ibadah, saya perbanyak berbagi, saya perbanyak sedekah, saya perbanyak ibadahnya. Kemudian
ini ya, mindsetnya saya rubah, mindset saya berubah, bahwa saya yakin bahwa suatu saat saya ini bisa nih sukses, saya bisa sukses, tapi kesuksesan saya memang tidak mudah, harus saya berproses. Makanya saya berpikir Allah kasih ujian sekarang, ini adalah proses Allah memantaskan diri saya, memantaskan saya supaya saya kuat, gitu loh. Saya kuat supaya saya suatu saat misalnya menghadapi teman-teman, orang-orang, saudara yang seperti kasusnya seperti saya punya pengalaman. Suatu saat saya punya harta banyak, saya sudah punya pengalaman bahwa saya pernah jatuh gitu. Jadi saya selalu berpikir positif, semua ini Allah lagi mantasin aku, lagi membuat aku kuat, aku tabah, aku sabar. Nah, dari itu modalnya. Makanya aku yakin banget. Nah, tujuan terakhir yaitu ke rumah Allah, walaupun tidak selamanya kita harus nyampe ke rumahnya Allah baru semua terkabul, tidak. Karena kita berdoa di mana aja Allah tetap kabulin ya. Allah tetap mendengar. Hanya waktu itu memang keinginan saya sebelum saya meninggal, saya pengennya bisa sampai ke sini. Kan semua impian kalau umat muslim kan bisa nyampe nih ke rumah Allah. Betul. Karena waktu itu udah apa ya, sakit, saya udah sakit, nggak sisis kronis, saya batu empedu, vertigo, udah karena stres tinggi, rasanya udah nggak mampu hidup waktu itu. Akhirnya Allah menolong ya Mbak ya. Akhirnya alhamdulillah Allah menolong, dan alhamdulillah semua impian ini benar-benar Allah kabulin. Nyampe sini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hutang saya setelah sekian tahun di sini, 2-3 tahun beres semua. Yang ketiga, balik umrah, alhamdulillah setiap bulan jadi bisa umroh karena dekat. Karena dekat. Yang keempat, saya menginginkan haji 2015, dan ini sebenarnya hal yang tidak mungkin gitu loh. Karena waktu saya lagi jatuh, saya cuma berikhtiar, ya Allah saya ingin berangkat haji. Saya daftar di bank. Katanya banknya, Bu, tunggu kalau nggak salah waktu 12 tahun. Jadi jadwalnya Ibu berangkat 2022. Itu kalau sudah lunas. Lah saya baru buka tabungan 250.000. Sementara untuk bisa dapat jatah itu harus waktu itu kalau nggak salah 25 juta. Baru bisa ngitungnya itu 12 tahun setelah itu. Lah saya masih 250.000. Kapan ngumpul 25 juta? Ya, tapi terus aja nabung, nggak tahu punya uang 50.000 sebulan, saya terus nabung. Suatu saat saya nyampe lah, yang penting saya usaha terus gitu loh. Alhamdulillah 2013 di sini, 2014 saya sudah sebagian untuk full untuk bayar hutang saya. 2015 saya minta sama suami, aku pengen berangkat haji. Alhamdulillah dari tabungan kita, kalau berangkat haji dari sini lebih murah kan, karena nggak perlu pesawat dan juga lebih dekat. Alhamdulillah ada rezeki, kita berangkat haji berdua 2015. Itu benar-benar nangis saya itu. Hanya nggak mungkin gitu. Tapi alhamdulillah Allah mudahin semuanya. Saya aja yang dengar jadi haru nih Mbak. Nah, dari Mbak benar-benar kondisinya sudah sangat-sangat putus asa ya, masih juga bisa ke rumah Tuhan, bisa bersedekah, itu saya lihat dirinya Mbak positif sekali gitu loh dalam menghadapi cobaan, berusaha untuk positif, berusaha selalu menyemangati. Nggak banyak orang seperti itu Mbak, jadi ya salut juga buat Mbak Tari. Aduh, makasih. Paling nggak ini bisa jadi inspirasi ya buat lainnya, untuk teman-teman yang mungkin lah sekarang lagi kondisi hutang banyak, mungkin kondisinya sekarang lagi ekonomi di bawah, terus aja semangat, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah yang terus akan mendampingi kita. Kalau kita yakin kepada Allah, kita yakin sama Tuhan, insya Allah kita akan dibantu gitu. Jangan sampai kita berpikirnya solusinya adalah ya tadi, seperti saya solusi pertama harus cari duit. Saya usaha dulu, itu solusi pertama saya adalah untuk membayar hutang, saya harus menambah pekerjaan. Akhirnya waktu saya 20 jam habis untuk bekerja. Waktu itu berpikirnya seperti itu, dan itu ternyata pikiran yang salah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.